Halo Tribuners, event sepak bola terbesar sudah ada di depan mata. Kali ini Qatar siap menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia 2022. Kali ini kita akan mengupas tuntas tim dalam grup yang akan bermain di Piala Dunia 2022. Bersama narasumber kita kali ini, Mas Eko. Halo Mas Eko. Halo Vicky. Apa kabar nih Mas Eko? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya Mas Eko, ini kan di grup A ada 4 tim nih. Qatar, Ekuador, Senegal, dan Belanda. Yap. Menurut Mas Eko sendiri nih, tim mana yang menjadi favorit di grup A ini? Mungkin buat sebagian besar pecinta sepak bola yang lihat kocokan grup A ini, kira-kira akan nggak jauh dari Belanda atau Senegal. Karena kan ada Belanda, Senegal, Ekuador, dan tuan rumah Qatar. Nah, untuk Qatar sendiri, dia kan dapat kesempatan tampil di putaran final Piala Dunia ini karena tuan rumah ya, karena faktor tuan rumah. Dan ini Piala Dunia pertamanya mereka. Dan ini Piala Dunia bersejarah juga yang mana belum pernah ada Piala Dunia dilakukan di musim dingin. Nah, ini akan jadi yang pertama dan tantangan buat Qatar tuh dua. Bagaimana penyelenggaraan dan prestasi timnasnya. Nah, modalnya Qatar itu mereka baru saja menjuarai Piala Asia 2019. Kemudian pelatihnya ini Felix Sanchez Bas, dia 46 tahun, kelahiran Spanyol, Barcelona Spanyol, dan memang sudah lama mengarsiteki timnas Qatar. Dia modal prestasinya itu ada juara Piala Asia U19 tahun 2014, kemudian ada Piala Asia yang tadi 2019. Nah, jadi secara kepelatihan bisa dibilang Qatar punya modal yang baik. Ditambah lagi persiapan mereka 3-4 pertandingan terakhir belum pernah kalah. Masih lawan Chile 2-2, kemudian Nicaragua 2-1, kemudian Guatemala menang. Nah, setelah ini masih ada 2 pertandingan sisa yang akan dimainkan di Spanyol. Jadi pertaruhan Qatar tuh lebih ke bagaimana mereka mendapat dukungan dari penonton, tapi di sisi lain materi pemainnya tuh bukan materi pemain bintang gitu. Nah, kemudian untuk ke Belanda sendiri, Belanda ini tim yang difavoritkan lolos sebagai juara grup. Jadi masing-masing grup ini nanti akan lolos 2 nih ke babak 16 besar. Jadi 2 itu juara dan runner up. Nah, yang difavoritkan dan menurut prediksi saya juga akan menjadi miliknya Belanda ya di grup A ini gitu. Nah, kenapa Belanda? Belanda punya sejarah panjang di Piala Dunia. Meskipun belum pernah juara, tapi mereka 3 kali runner up. 1974, 78 dan 2010. 2010 tuh kalah dari Spanyol. Nah, kemudian peringkat FIFA pun mereka ada di 10 besar. Per Oktober tuh mereka di posisi 8. Kemudian ini penampilan ke-11. Jadi kalau dibandingin sama Qatar penampilan pertama, turnamen pertamanya. Nah, ini udah lolos ke yang ke-11 kalinya buat Belanda. Nah, dia pun lolos sebagai atau statusnya bukan kaleng-kaleng ya. Dia lolos sebagai juara grup G, kualifikasi zona Eropa. Nah, nilainya tuh 23 gitu. Nah, di bawahnya ada Turki, Norwegia, Montenegro, Latvia, Gibraltar terakhir yang 0 poin. Nah, Belanda tuh selama penyisian kemarin di grup G tuh menang 7 kali, 2 kali imbang dan cuma sekali kalah. Selisih golnya luar biasa, 33-8, dan pemain terbaik selama di kualifikasi tuh Memphis Depay. Memphis Depay itu striker Barcelona. Untuk Senegal nih pelatihnya Aliou Cissé yang sudah berpengalaman juga. Terus peringkat ke-18, terus penampilan yang ketiga. Kalau dibilang dia akan menjadi kuda hitam, rasanya iya ya, karena di tahun 2002 itu mereka bisa tembus ke perempat final. Dan Senegal ini lolos ke Qatar setelah mengalahkan Mesir, musuh bebuyutannya mereka. Agregatnya tuh 4-2. Nah, pada leg pertama Mesir ini yang kita tahu ada Muhammad Salah, itu menang 1-0 di Kairo. Nah, kemudian dibalas di Dakar, Senegal menang lagi 1-0. Nah, agregatnya sama ya, 1-1. Nah, itu harus ditentukan lewat babak adu penalti. Di babak adu penalti, Mesir kalah 1-3. Diwarnai dengan kegagalan Mo Salah mengeksekusi penalti.
Namun yang epic dari pertandingan itu adalah Sadio Mane, bintangnya Senegal. Ya dia mencoba membesarkan hatinya Salah, dan mungkin karena mantan rekan setim di Liverpool dan doa Salah mungkin akan mengiringi perjuangan Senegal di Piala Dunia. Kemudian ke Ekuador. Oke. Kalau bicara Ekuador ini di grup A ini komplit ya. Ada wakil Asia, Qatar. Ada wakil Afrika, Senegal, kemudian ada wakil CONMEBOL. CONMEBOL itu zona Amerika Selatan, di mana ada Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay, terus kemudian ada Belanda dari zona Eropa. Nah, kita ke Ekuador. Ekuador ini peringkat FIFA-nya tuh 44. Terus ini penampilan keempatnya mereka di putaran final Piala Dunia. Kalau bicara penampilan terbaik tuh mereka bisa sampai lolos ke fase knockout, itu fase 16 besar di tahun 2006. Gitu. Nah, mereka lolos ke Qatar sebagai peringkat keempat zona CONMEBOL. Jadi di zona CONMEBOL itu ada peringkat 5 yang otomatis lolos gitu. Nah, dia ini Ekuador ini lolos dengan nilai 26 di bawahnya Uruguay yang 28 poin, Argentina 39 dan Brasil 45 poin sebagai pemuncak klasmen akhir di kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Oke, tadi kan Mas Eko sudah bicara kekuatan grup A ini kan ada Belanda dan juga Senegal. Gitu. Nah, ini kelemahannya apa nih penghuni grup A nih menurut Mas Eko? Oke, di Belanda sendiri sekarang ada kekhawatiran dan kemungkinan besar gelandang mereka Wijnaldum tuh nggak dibawa gitu. Nah, sejauh ini seluruh pelatih ya dari 32 negara itu sudah memberikan 50 nama ke FIFA. Jadi mereka merilis daftar sementara dari yang 4 tahun lalu hanya 35 pemain, sekarang sudah boleh diperkenankan menyertakan 55 pemain ke daftar sementara. Nah, pada 15 November nanti 55 pemain itu akan disusutkan atau pelatih sudah harus menentukan 23 pemain yang akan dibawa ke putaran final. Nah, pekerjaan atau PR-nya masing-masing tim, masing-masing negara adalah kompetisi ini berlangsung bukan di tengah jeda juga. Ini di musim dingin di mana kompetisi sedang panas-panasnya. Dan kemungkinan besar ada pemain inti yang akan cedera gitu. Tapi so far semua tim bisa membawa pemain terbaiknya kecuali tadi Belanda, Wijnaldum. Nah, kelemahannya ya itu tadi, tantangannya adalah bermain di negara Timur Tengah pertama, Piala Dunia pertama di musim dingin. Bagaimana pemain ini beradaptasi dengan kondisi di stadion. Jadi cuaca juga sangat lembab yang kita tahu. Jadi akan menjadi tantangan sendiri buat masing-masing negara dan bukan tidak mungkin akan ada kejutan gitu. Jadi artinya Qatar yang punya keleluasaan atau keistimewaan mereka sudah terbiasa tampil di kandangnya bisa mengatur stamina dengan baik. Itu juga dimungkinkan juga, Vicky. Oke. Kalau bicara pemain nih, siapa nih pemain yang bersinar di grup A nih, Mas Eko? Kalau prediksi saya untuk pemain yang akan bersinar, kita ke Qatar dulu. Qatar tuh dari daftar sementara yang sudah dibawa pelatih akan ada 3 pemain. Saya menyoroti pertama tuh kiper Saad Al-Saib, dia 32 tahun, sudah 75 kali tampil untuk Qatar, termasuk senior juga. Kemudian di back sayap kirinya ada Abdel Karim Hassan, 29 tahun, 125 caps, dan ada kaptennya Hassan Al-Haidos. Menurut saya buat Qatar, Hassan Al-Haidos ini akan jadi grupnya kartu truf lah. Pemain nomor 10 yang bersinar lah ya. Yang akan bersinar. 165 kali caps dan 34 gol. Dia udah di timnas Qatar sejak tahun 2008. Which is sudah 11 tahun ya. Membela Qatar senior gitu. Nah, prestasinya dia adalah yang tadi Piala Asia 2019 dia bawa juara timnas Qatar, kemudian di Piala Teluk 2014. Si Hassan Al-Haidos ini juga pernah menjadi pemain terbaik Qatar versi Asosiasi Pemain tahun 2015.
Nah, kita ke Ekuador. Saya menyoroti dari babak kualifikasi di zona CONMEBOL. Ekuador ini punya striker namanya Michel Estrada. Dia 26 tahun dan sudah mencetak 6 gol. Tapi tanda tanyanya adalah dia tidak tampil di liga yang top. Seperti Hasan tadi, dia cuma main di kompetisi di benuanya sendiri gitu. Beda dengan Senegal yang punya Sadio Mane, sekarang sudah main di Jerman dan pernah merasakan membawa juara Liverpool, juara Liga Champions. Jadi beda kelas itu. Belanda juga kita tahu pemainnya banyak merumput di 5 kompetisi terbaik di Eropa lah. Bahkan dunia, sering tampil di Liga Champions. Jadi Michel Estrada ini tidak punya pengalaman itu. Jadi tantangannya oke lah, dia bisa mencetak gol di kualifikasi. Tapi ini Piala Dunia, akan beda atmosfernya. Jadi tantangan untuk mempertahankan konsistensi menjebol gawang lain PR buat Michel Estrada. Kemudian kita ke Senegal dan Belanda. Kalau Senegal tadi yang saya bilang Sadio Mane lah, Carlo Truff. Tapi dia punya Koulibaly, back Chelsea gitu. Palang pintu ex Napoli yang akan bahu-membahu menjaga gawang yang kemungkinan besar ditinggal Edouard Mendy. Kemudian ke Belanda, yang menarik perhatian saya tentu Memphis Depay. 28 tahun, pemain Barcelona, dan di babak kualifikasi menjadi rajanya grup G. Dia top skor di kualifikasi dengan 12 gol. Nah, untuk prestasi sendiri Depay ini udah malang melintang lah ya. Dia pernah bawa Belanda peringkat ketiga Piala Dunia 2014. Kemudian di umur 17 dia membawa Belanda juara Piala Eropa tahun 2011. Jadi buat saya Memphis Depay dari Belanda yang akan bersinar, kemudian dari Senegal ada Sadio Mane, kemudian tadi dari Qatar ada Hassan Al-Haidos. Nah, dari Ekuador ada Michel Estrada. Oke. Terakhir nih Mas Eko, menurut Mas Eko prediksinya gimana nih? Dari grup A, mana yang akan lolos 16 besar? Jadi grup A ini kan ada 4 tim, masing-masing akan 3 kali tampil. Nah, kalau lihat jadwal di sini 20 November pembukaan Qatar melawan Ekuador. Sehari kemudian ada Senegal melawan Belanda. Lalu setelah itu tanggal 25 November atau 3 hari kemudian Qatar melawan Senegal dan Belanda lawan Ekuador. Baru di pertandingan terakhir Ekuador melawan Senegal dan Belanda versus Qatar. Kalau buat saya prediksinya tetap Belanda yang akan menjadi kampionnya di grup ini, yang akan lolos sebagai juara grup. Tapi pertanyaannya siapa yang akan mendampingi Belanda? Kemungkinan kan ada 3 itu ya tadi, Senegal, Ekuador, Qatar. Kalau diminta memprediksi berdasarkan kekuatan tim, pengalaman, materi pemain, saya tetap akan menjagokan Senegal. Tinggal bagaimana ketika Belanda lawan Senegal. Mereka mainnya di hari pertama. Apapun hasilnya mereka bisa ngukur gitu. Senegal ini setelah itu akan lawan Qatar dan Ekuador. Jadi dia akan bisa ngukur berdasarkan hasil pertandingan pertama itu. Keuntungan Senegal di situ kira-kira. Nah, kalau untuk Qatar dan Ekuador, kejutan rasanya nggak akan terjadi kalau buat saya di grup ini. Jadi tetap akan menjadi miliknya Senegal dan Belanda. Oke Mas Eko, terima kasih sudah hadir di program Super Bowl Spesial edisi Piala Dunia 2022. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan. Saya Vicky Uswatunasana, pamit undur diri dan jangan lupa terus saksikan Super Bowl Spesial edisi Piala Dunia 2022. Jangan lupa subscribe ya.